Hai Sobat HI, welcome back with me, Jafira. Nah Sobat HI, kali ini aku bakalan sharing tips untuk memilih jurusan perkuliahan. Nah, mungkin ini bakalan penting banget sih bagi Sobat HI yang berencana untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Kenapa ini penting? Karena banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang justru menyia-nyiakan waktunya karena berada di jurusan yang tidak tepat. Banyak banget tuh temen aku yang bilang, kok kayaknya aku salah jurusan ya, kok kayaknya aku lebih baik di jurusan ini. Dan gak jarang juga dari mereka malah mengulang untuk mengambil jurusan lain di tahun berikutnya. Ini kan buang-buang waktu gitu. Kalau misalnya kita bisa memilih jurusan dengan tepat, ngapain kita buang-buang waktu kayak gitu loh. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bakalan langsung ke yang pertama, yaitu kenali potensi diri. Mungkin Sobat HI ketika cari di Google atau di YouTube tips untuk memilih jurusan, pasti hal ini selalu keluar. Kenapa? Karena ini nih penting banget kita mengetahui sebenarnya kemampuan kita itu di mana gitu loh. Nah, jadi di sini yang pertama aku sarankan adalah lihat nilai rapor kalian. Sesudah melihat nilai rapor, kita harus cari tahu mana nilai kita yang paling tinggi dan stabil. Karena percuma gitu kalau misalnya nilai yang tinggi itu cuma di satu semester doang, sedangkan di semester lainnya turun, misalnya dari 90 ke 78, itu kan jauh banget. Nilai yang tinggi stabil itu maksudnya kayak gini, kayak 88, 87, 89, kayak gitu loh. Dan alangkah baiknya kalau nilai itu memang dari semester ke semester itu memang meningkat. Aku saranin di sini kalian untuk list 3 mata pelajaran yang nilainya paling tinggi dan stabil. Misalnya kamu jurusan IPA dan nilai kamu yang paling tinggi dan stabil di rapor adalah matematika, kimia, dan biologi. Ini jarang banget sih, misalnya kayak gitu. Selanjutnya, kita bisa lihat dari prestasi di luar rapor. Maksudnya di sini kita bisa ngelihat olimpiade atau lomba-lomba yang pernah kita ikuti. Misalnya kamu pernah ikut olimpiade fisika atau misalnya olimpiade kimia dan lain-lain. Dan bisa juga Sobat HI itu mempertimbangkan lomba-lomba non-akademik gitu. Ataupun misalnya Sobat HI pernah punya prestasi di bidang ekstrakurikuler, misalnya pramuka, PMR, lingkungan, dan lain-lain. Pokoknya itu bisa banget dijadiin pertimbangan. Yang bisa jadi pertimbangan juga di potensi kamu adalah kemampuan kamu yang lain. Misalnya kamu memiliki kemampuan untuk memasak, atau merakit bumbu, atau justru merakit komputer, atau mungkin kamu punya kemampuan bahasa yang mumpuni, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari mengenali potensi kamu sendiri. Yang kedua, yaitu kenali passion kamu. Setelah kamu tahu potensi kamu itu berada di mana, alangkah baiknya kamu untuk mengetahui juga passion kamu itu berada di mana. Passion ini secara sederhana adalah hal-hal atau kegiatan yang membuat kita itu selalu tertantang, selalu penasaran, dan lain sebagainya. Kenapa ini penting? Karena banyak orang yang bekerja atau belajar sesuai passionnya, mereka itu akan melakukan hal tersebut, maksudnya belajar atau bekerja tanpa beban gitu, dan cenderung untuk melakukannya lebih baik daripada orang-orang yang terpaksa belajar di bidang yang bukan passionnya. Oke, yang ketiga adalah riset. Ketika kamu udah mengenali potensi diri kamu, terus passion kamu di mana, misalnya yang tadi aku sebutin, miliki nilai yang stabil di matematika, kimia, dan biologi. Terus kamu juga punya prestasi untuk lomba kimia misalnya. Kamu juga memiliki kemampuan untuk mencicipi makanan, bisnis, dan lain-lain. Kamu juga memiliki passion yang berhubungan dengan makanan. Pokoknya kalau kamu ngebahas makanan atau nyicipin makanan, bawaannya kamu happy. Nah, di sini kita bisa langsung riset jurusan apa aja sih yang cocok dengan potensi dan passion kita. Mungkin kalau dari mata pelajaran kita bisa milih teknik kimia atau misalnya teknologi pangan karena kita suka makanan dan
nilai kimia kita juga bagus. Ini kan bisa jadi pertimbangan juga. Menurut aku, Sobat HI, list juga 1 sampai mungkin 5 jurusan yang bisa sesuai dengan passion dan potensi kamu. Setelah kamu nge-list jurusan yang cocok, kamu juga harus cari prospek pekerjaannya apa, karena kan sia-sia juga kalau misalnya ternyata kita udah capek-capek kuliah dan lain sebagainya, ternyata pekerjaan di masa yang akan datang itu nggak cocok sama jurusan kita atau nggak cocok sama passion kita gitu. Lulusan teknik kimia biasanya kerja apa ya, atau lulusan teknologi pangan kerjanya apa ya, dan lain-lain. Ini kan membantu banget untuk masa depan kita, jadi kita itu emang jelas gitu kita mau ngapain ke depannya setelah lulus kuliah. Nah, setelah dapet jurusan yang cocok beserta prospek kerja yang cocok, juga kamu harus meriset perguruan tinggi yang cocok. Nah, cocok di sini kamu bisa lihat dari yang pertama adalah akreditasinya. Usahakan untuk memilih perguruan tinggi dengan akreditasi yang baik. Karena apa? Akreditasi perguruan tinggi itu juga menjamin fasilitas dan akses yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut. Terus yang kamu harus pikirin juga, akses kamu ke perguruan tinggi tersebut. Misalnya untuk kamu yang misalnya dilarang sama orang tua untuk kuliah jauh-jauh dan lain sebagainya, kamu harus memikirkan ini. Misalnya cari perguruan tinggi terdekat, atau cari perguruan tinggi yang dekat sama kerabat kamu, kayak gitu. Kamu juga harus memikirkan biaya. Ini penting banget. Kenapa? Karena kita bisa cari beasiswa ketika kita kuliah, cuma dengan skenario terburuk kita nggak dapat beasiswa dan kuliah pakai uang orang tua atau uang kita sendiri. Nah, kita harus memikirkan biaya dong. Berapa kira-kira biaya selama kita berkuliah gitu. Jangan sampai ini menyulitkan orang tua kita. Di perguruan tinggi ini aku juga minta Sobat HI untuk list 1-3 mungkin, atau 1-5 perguruan tinggi yang paling cocok dengan jurusan dan kemampuan Sobat HI sendiri. Kamu kan udah menentukan nih. Nah, hal yang selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah konsultasi. Konsultasi sama siapa? Yang pertama yaitu dengan ahli atau guru BK. Bagi kamu yang les, pasti punya dong pembimbing atau sejenis itu yang bisa mengarahkan kamu ngambil kuliah jurusan apa aja gitu. Atau kamu juga bisa tanya guru BK di sekolah kamu gitu. Selanjutnya, kamu juga bisa konsultasi sama senior, karena guru BK sama ahli yang ada di les-les itu kan cuma ngelihat dari luarnya doang. Mereka kurang tahu juga kan gimana sih jurusan ini, belajarnya kayak gimana dan lain sebagainya. Nah, kamu bisa aja untuk tanya ke senior kamu yang memiliki jurusan sama gitu. Misalnya, Kak, jurusan teknologi pangan belajarnya apa aja sih? Mata kuliahnya apa aja sih? Atau lebih banyakan mana sih eksperimennya sama belajar dalam kelas dan lain sebagainya. Dengan tanya-tanya ke senior, kamu akan lebih tahu gitu tentang jurusan yang kamu tuju. Kamu juga harus mengkonsultasikan pilihan kamu dengan orang tua kamu. Apa yang orang tua kamu pengen dan yang kamu pengen gitu, supaya sinkron aja. Langkah selanjutnya adalah kamu harus melakukan yang terbaik untuk mengejar jurusan impian kamu gitu. Jadi jangan sampai kita udah planning atau kita udah rencanakan baik-baik apa yang ingin kita ambil ke depannya, tapi karena eksekusi kita kurang baik, jadi rencana itu sia-sia gitu. Setelah kita mencapainya, kita juga nggak boleh berhenti di situ. Misalnya kita udah kuliah nih di jurusan impian kita juga harus berusaha untuk menyelesaikan studinya dengan baik. Oke guys, mungkin segitu aja dari aku tips untuk memilih jurusan kuliah. Semoga bermanfaat, khususnya untuk Sobat HI yang pengen melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Oke guys, terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!